Terakhir, itu mencakup kemalangan-kemalangan, musibah-musibah, persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan, dan semua kondisi tidak enak. Itu harus disyukuri. Ya. Memang menyukuri hal yang buruk itu tidak gampang. Tapi Ayub bisa lakukan itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Daud bisa melakukan itu. Daud ini adalah orang yang paling banyak bersyukur. Dan syukur itu melimpah ruah di dalam kitab Mazmur. Saya kasih beberapa contoh saja. Mazmur 7. Nyanyian ratapan Daud. Ratapan ini nangis. Tapi di dalam nangis, ayat 18. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Nangis pun bersyukur. Ya. Mazmur 9. Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 52. Nyanyian pengajaran Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu. Mazmur 54. Nyanyian pengajaran Daud. Ayat 8. Bersyukur sebab namamu baik. Maka seorang namanya Brit Muni, dia bilang begini. Dari Alkitab, tidak ada orang yang lebih baik untuk dijadikan teladan selain Daud. Dalam hal nyanyian yang dapat membawa kita ke dalam tempat yang penuh dengan rasa syukur. Jadi Daud ini orang paling banyak bersyukur. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa hidup Daud tidak mulus? Banyak yang tidak mulus. Saya kasih komentar dari Uno Ukon. Rasa syukur Daud sangat unik. Karena dia telah melewati berbagai kesulitan yang tak terpikirkan. Segala macam masalah hidup, jalan yang sulit. Namun dia berhasil mempertahankan bukan hanya hati yang penuh syukur, tapi juga hati yang unik, yang penuh dengan luapan rasa syukur yang melimpah pada Tuhan. Bagaimana seseorang tetap bersyukur setelah beberapa kali pencobaan pembunuhan atasnya oleh raja, dikejar-kejar sekelompok pembunuh bayaran yang sangat terampil, dan pada suatu ketika oleh seluruh pasukan dia menjadi buronan yang terpaksa meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk tinggal di hutan dan gua. Dalam semua keadaan yang mengancam nyawa ini, Daud menemukan waktu bernyanyi, bahkan menulis mazmur syukur kepada Tuhan. Ini luar biasa. Kalau begitu, bagaimana sih caranya bersyukur pada Tuhan dalam keadaan yang sulit? Satu, percaya bahwa Allah itu baik bagi anak-anaknya. Ya, Tuhan gak akan kasih batu kepada kamu. Ya. Yang kedua, cobalah membayangkan kemungkinan yang lebih buruk yang bisa dialami. Kalau kamu patah tangan satu masih bisa bersyukur? Tuhan, walaupun tangan satu patah, tapi masih ada satu. Berarti saya mungkin untuk patah dua tangan, tapi ternyata yang patah satu. Maka itu bisa jadi alasan syukur. Yang ketiga, terakhir. Ya, kita lihat komentar dari Edenei. Di bawah awan yang paling gelap, hati yang bersyukur akan menemukan banyak sekali alasan untuk bersyukur. Saudara, apa lawan dari bersyukur? Lawan dari bersyukur itu bukan diam. Lawan dari bersyukur itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah suara hati yang tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Bersungut-sungut adalah dosa lidah yang melecehkan pemeliharaan Tuhan. Bersungut-sungut adalah jalan menuju kehancuran, seperti yang dialami generasi di padang gurun yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena itu, daripada memilih jalan kehancuran, pilihlah jalan kehidupan, yaitu bersyukur. Ketika berkat melimpah, bersyukur. Ketika hidup biasa-biasa saja, bersyukur. Ketika doa tidak dikabulkan, bahkan belum dikabulkan, bersyukur. Ketika musibah menimpa, bersyukur. Dan pada saat kita hanya bisa menangis meratap seperti Daud, tetap bersyukur. Amin.